Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Kita berjumpa lagi di perkuliahan pemrograman game 2 dimensi atau dalam istilah bahasa Inggris 2D game programming. Bila pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pendahuluan mengenai apa itu pemrograman game 2 dimensi, menggunakan tool apa ya. Di video sebelumnya Anda sudah bisa menyaksikan ya. Maka kali ini kita akan masuk ke materi pengenalan atau basic scripting pada Unity. Karena kita memang menggunakan Unity ya sebagai game engine-nya. Ya, sehingga mau nggak mau di sini ada scripting atau coding ya. Kita coba akan bahas di sini. Mungkin Anda yang sudah mempelajari atau mengambil kuliah dasar pemrograman, algoritma dan pemrograman ya, atau object oriented programming yang telah Anda ambil atau mungkin sedang diambil semester ini juga. Ini bisa juga mendukung ya, saling mendukung, mensupport, karena kita pasti akan menggunakan pemrograman ini. Oke, bagaimana bisa kita mulai? Yang di sana sudah siap ya? Oke, yang di situ juga ya, sudah siap ya? Oke, kita mulailah saja langsung ke slide berikutnya. Baik, sebelum lebih lanjut kita mendalami pemrograman ya, scriptingnya, codingnya. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman atau bahasa pemrograman yang ada pada Unity. Jadi Unity bukan bahasa pemrograman ya, ingat ya. Jadi hanya sebuah game engine. Nah, sekarang bahasa pemrograman apa yang ada pada Unity? Sebenarnya sih selain C#, Crash gitu ya, C# menyebutnya. Itu juga bisa pakai JavaScript ataupun pakai BOO ya, Bo. Tapi kelaziman banyak orang menggunakan C# karena memang ini mungkin yang Anda pernah belajar C++ itu nggak terlalu jauh berbeda ya. Nah, kalau kita bicara C# ya atau pemrograman pada Unity, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya object oriented programming ya. Di mana object oriented programming itu memang nanti akan banyak digunakan, teknik yang akan digunakan, paradigma yang akan digunakan dalam pembuatan game atau dalam pemrograman game ya. Nanti dalam object oriented programming pasti ada yang namanya class ya. Class ini ya, class ini adalah rancangan yang menampung semua variabel dalam metode pada objek tertentu ya. Dalam hal ini berarti dalam kasus ini berarti ada game object ya. Game object. Nah, nanti mungkin saya akan jelaskan lebih detail apa itu game object. Nah, kelas juga dapat menciptakan suatu insan dari objek tersebut dan juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties behavior ya, dan relasi ke objek yang lain. Nah, selain daripada itu, kita nanti akan berkenalan dengan yang namanya variabel. Nah, variabel ini ya, secara sederhananya ya, variabel ini digunakan untuk menyimpan data sementara. Dan variabel ini secara mendasar memiliki 3 tipe, yaitu variabel angka, itu ada integer dan ada float, variabel kata atau kita mengenal juga string, dan variabel boolean ya. Nah, jadi dalam nanti di angka ya, variabel angka itu bisa berupa integer maupun float ya. Ini kenapa ada 2 kategori pada variabel angka? Karena integer adalah variabel untuk menyimpan angka utuh seperti 1, 2 yang nggak ada embel-embel koma dan setelahnya lah ya.
Jadi bukan pecahan bulat, ya, bilangan bulat kalau integer itu. Nah, jika Anda ingin menggunakan variabel angka dengan ada komanya misalnya 2,5, 1,5, 0,5, maka menggunakan variabel angka yang sifatnya float. Maka Anda dapat memasukkan angka ya tadi 1,2 F, biasanya dikasih F ya. Di contoh-contohnya, dan nanti mungkin akan diperlihatkan secara detailnya ya, Nah, kemudian selain itu juga ada yang namanya dalam object oriented itu kita mengenal yang namanya method ya. Jadi method itu adalah fungsi yang memiliki nama yang berisi sekumpulan perintah agar nanti dapat dipanggil secara bersamaan dalam satu metode. Ya, secara defaultnya biasanya saat pertama pembuatan C subscript ya terdapat dua metode yaitu start dan update. Nah, itu nanti kita akan jelaskan di slide ya, apa itu start atau metode start atau itu metode update ya, nanti mungkin ada lat update atau fix update ya. Oke, baik, kita mungkin akan lebih detailkan itu di slide berikutnya ya. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Pertama adalah metode start. Jadi metode start itu adalah metode yang pertama kali dijalankan saat game dimulai dan dipanggil hanya sekali saja, yaitu saat awal ya. Nah, sedangkan nanti yang update adalah fungsi yang akan berjalan terus-menerus setiap frame ya. Ingat ya, kalau game kan berarti kalau ada motion, Anda mungkin sudah belajar animasi ya. Animasi itu frame by frame. Nah, ini jadi game juga sama, pergerakannya frame by frame kan. Nah, jadi dia akan ngecek setiap frame by frame. Nah, makanya ini ada yang namanya method update. Jadi gimana nih, ada keluar peluru nggak gitu pada frame selanjutnya, atau nonjok nggak, atau mukul nggak, seperti itu. Nah, ini dia berjalan terus menerus. Jadi setiap frame selama game ya yang Anda mulai ya yang selama Anda terus gamenya mulai di start gitu ya, masuk dijalankan. Nah, dan script dijalankan masih hidup gitu, di enablekan misalnya seperti itu. Karena bisa jadi scriptnya di disablekan ya, jadi bisa seperti itu. Nanti mungkin saya akan langsung ke demonya ya kira-kira. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa buat metode dengan nama tambahan angka dan metode ya berisi fungsi ya. Tadi bisa juga pakai float ya, sebesar 2,5 value-nya, atau juga bisa value-nya bisa pakai bool, true atau false ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi tadi yang update. Ada juga ya di bawah selain tadi start dan update ya, ada metode yang hampir serupa dengan update. Nah, tentunya dengan penggunaan yang bervariasi ya sesuai dengan kebutuhan, yaitu let update dan fixed update. Nah, coba kita bahas dulu ya, fixed update. Nah, ini sebenarnya fixed update itu mirip dengan update sendiri, akan tetapi metode ini lebih fokus pada perubahan fisik sebuah objek. Ya, sedangkan let update akan diproses setelah metode update selesai dijalankan. Jadi kalau fixed update itu mirip kayak update, tetapi lebih fokus pada perubahan fisik sebuah objek. Ya, misalkan nanti ada centrangnya deh. Nah, tetapi kalau yang let update, nah sedangkan let update akan diproses setelah metode update-nya selesai dijalankan. Biasanya sih kalau yang alat update itu untuk membuat kamera mengikuti objeknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita coba didemokan langsung ya pada penjelasan berikutnya. Nah,
Ya, tadi yang metode yang variabel seperti itu, Anda sebenarnya bisa itu dilakukan di mana scriptingnya. Ya, scriptingnya Anda juga bisa mungkin pada versi-versi 2017 ke atas ya, bukan versi Unity 5 ya. Untuk editornya itu sudah ada Visual Studio. Kalau dulu namanya pakai Mono Developer ya, Mono Developer di Unity 5 tuh hanya Mono Developer, tapi sekarang ada Visual Studio ya, Visual Studio yang untuk script sisapnya. Jadi untuk mengedit atau membuat script ya, Anda nanti bisa digunakan Visual Studio. Biasanya kalau Anda itu centang-centang Visual Studio segala macam itu sudah ada, tapi kalau belum ada biasanya bisa juga ditambahkan setelah Anda menginstal Unity. Nah, ini apa namanya, setelah Anda biasanya udah mau install, menginstalnya udah selesai, Anda mau menggunakan, biasanya kita juga bisa ya tadi Visual Studio-nya bisa kita jadikan sebagai code editor pada Unity. Nah, dengan cara biasanya kita harus ngetik di atas klik edit terus preference ya. Nah, kayak di sini lah, nanti edit preference tuh yang merah. Nah, sehingga nanti dia akan mengeluarkan ya, setelah edit preference ada semacam nanti ada tool gitu ya. Jadi setelah edit preference, pilih di sini ada yang namanya external tools. Yang external tool ya itu yang di sebelah sana ya merah. External tool nanti ada namanya external script editor. Jadi Anda pilih itunya jadi Visual Studio ya. Visual Studio ya tergantung sih ya, nanti yang community yang 2017 silakan, yang 2019 silakan ya, seperti gambar di sebelah ini. Nah, jadi setelah proses instalasi dan setup selesai, jadi Anda bisa mempraktekannya nanti cara pembuatan script pada Unity ya, melalui tadi ya proses create, kemudian si subscript, kemudian memberi nama apa namanya, jangan lupa memberi nama pada scriptnya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah ya, seperti Anda lihat ya, mungkin bisa Anda lihat langsung ya, bagaimana membuat atau mengklik ya, istilahnya mengklik scriptnya ya, mengklik scriptnya gitu ya. Jadi Anda bisa di bawah itu, di konsol itu yang bawah itu, Anda bisa klik kanan pada project ya, kemudian create, kemudian pilih si subscript. Nah, ya. Seperti ini, seperti tampilan kayak gini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini penting juga bagi Anda untuk nanti nanti memberi nama pada nama filenya pada scriptnya. Nah, di sini jangan hanya sekedar memberi nama ya, jangan lupa memberi nama dan hanya sekedar nanti gampang lah, di rename juga gampang. Misalkan latihan 1 atau kadang-kadang ngasal satu gitu. Nah, gampang nanti juga di rename filenya juga kelar. Nah, ini agak berbeda ya. Jadi di sini nanti kalau sekedar rename aja itu bisa menyebabkan error. Kenapa? Karena nama script dan nama kelasnya beda. Jadi nama scriptnya udah kamu rename tapi kelasnya belum. Ya. Jadi ini makanya pakai nama file di subscriptnya itu benar-benar gitu ya, maksudnya bukan ngasal atau bisa menandakan suatu ya, walaupun ngasal boleh sih, tapi nanti itu harus disesuaikan dengan nama kelasnya, karena nama script dan nama kelasnya itu harus sama. Nah, jadi kalau nanti bisa terjadi error tuh kalau nama script dan nama kelasnya beda ya. Ya, bisa sih sebenarnya, cara termudah untuk menghilangkan error ya, dihapus saja kemudian dibuat ulang, tapi kan itu memakan buat kerjaan baru ya, seperti itu. Nah,
Mungkin Anda bisa melihat seperti ini langkah-langkahnya. Baik, nah ini mungkin saya akan lebih jelaskan ya. Di sini salah satu script ya. Ini ada public class, nama kelasnya learn ya, behavior. Itu ada integer ya, angka integer di situ ya. Ada float, ada string. Kalimat pertama ini adalah contoh string nomor gitu ya, itu tulisannya. Kemudian ada boolean, itu ada true and false ya. Jadi kalau tadi string ya, jadi kalau tadi apa namanya di Anda udah saya kenalkan ya bahwa angka itu ada dua, yaitu integer dan float ya. Biasanya kalau float nanti di belakangnya ada f, artinya 2,5 f gitu ya, berarti 2,5 float gitu maksudnya. Jadi di sini kita akan membedakan. Jadi kalau ada f-nya berarti float 2,5 f, berarti itu float. Kalau cuma 2 aja berarti itu integer. Integer nggak usah pakai i gitu, nggak usah ya. Nah, kemudian ada lagi variable string. Yang tadi nanti variable string ini dapat diisi oleh apapun yang sifatnya berupa teks ya, tulisan. Contoh variabelnya ya lihat seperti itu, string ya, kalimat pertama sama dengan ini adalah contoh string nomor gitu ya di situ. Mungkin bisa kelihatan ya, nanti saya coba untuk lebih memfokuskan pada itu ya. Nah, selanjutnya juga jadi di sini pada penggunanya variable string ini jika Anda mengisi value pada variable string, Anda harus mengisi tanda petik ya pada awalannya dan akhirannya. Nah, yang sehingga untuk mendefinisikan bahwa itu adalah sebuah string. Sama hal dengan penggunaan variabel angka pada sebelumnya. Jadi kalau float kan ada f-nya ya. Jadi kalau string itu ada tanda petiknya. Variabel string ini bisa diisi langsung pada awal pembuatan ataupun didefinisikan dalam sebuah void atau method ya. Hanya saja memang default value-nya variabel string adalah kosong ya, string. Nah, variabel yang contoh di bawahnya lagi ada bool, maksudnya boolean ya. Di situ variabel boolean adalah statement yang memiliki dua nilai saja, yaitu true and true false. Jadi kalau nggak true ya false. Jadi pada penggunaan biasanya untuk mengidentifikasi sebuah kondisi, apakah kondisi tersebut true atau false ya. Nanti mungkin akan dibahas pada tutorial praktiknya ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Oke ya, kita seperti itu saja. Saya rasa kita lanjutkan untuk metode ya. Metode kita akan ke slide berikutnya untuk menjelaskan metode. Ya, baik, kita akan coba jelaskan fungsi metode ya. Tadi pun di awal sudah saya jelaskan ya. Tapi di sini saya akan membahas cuma dua metode aja dulu, start dan update ya. Jadi kalau Anda melihat ya, itu yang akan dikotak ya, dikotakin tuh ya, kotak merah ini. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa metode adalah fungsi yang memiliki nama yang berisi sekumpulan perintah agar nantinya dapat dipanggil secara bersamaan dalam satu nama metode tadi ya. Nah, di sini dicontohkan mungkin Anda bisa lihat fokus ke kotak yang hitam, ke kotak yang merah ya. Di sini ada metode start. Jadi metode start adalah metode yang pertama kali dijalankan ya. Jadi satu kali aja tadi. Kemudian ada metode update ya. Nanti ada metode update-nya ya. Jadi point start ya. Kemudian ada point update. Nah, di situ ada point-nya ya. Di situ ada point. Jadi pertama kali, kemudian untuk update ya dijalankan terus menerus seperti itu ya. Nah, seperti itu. Seperti yang kita coba. Jadi caranya nanti gimana sih perubahannya ya, transformasinya ketika kita jalankan update gitu ya. Nanti Anda bisa lihat
selanjutnya. Nah, oke ya, kalau kita melihat yang di sebelah sini nih, bahwa kalau kita bagi kotaknya itu ada warna kuning, warna biru muda, dan warna merah. Nah, saya biar tadi mungkin Anda kurang jelas ya. Jadi saya coba jelaskan satu persatu ya dari ini yang kotak kuning itu ya. Nah, kotak kuning ini sebenarnya pada bagian ini adalah di mana letak dari library yang diperlukan pada proses scripting. Jadi tanpa adanya library tersebut, perintah yang Anda ketikkan nantinya Anda akan mengalami error karena perintah yang Anda tambahkan tidak terdeteksi, ya, tidak terdeteksi. Ya, di situ ada using system.collection, using system.collection generic, using Unity Engine. Nah, sebenarnya, ini perbedaan antara apa? Kenapa sih kita pakai Unity? Nggak langsung aja pakai Notepad biasa terus pakai scriptnya Visual C#. Nah, itu kalau pakai Unity kayak gini, library-nya terutama untuk yang mendukung game sudah disediakan sama Unity gitu loh ya, bedanya. Berbeda kalau kita langsung mungkin pakai ya kayak Notepad plus gitu ya. Scriptnya kan sama Pak, iya, tapi library-nya belum disediakan gitu. Nanti di compile-nya ada masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kotak yang mana? Yang biru itu ya, biru muda itu. Di situ ada public class scripting intro. Nah, ini menandakan pada bagian tersebut, pada kotak tersebut, ini adalah sebuah kelas, di mana kelas tersebut adalah yang nantinya menampung keseluruhan fungsi ya, metode, variabel yang akan Anda buat. Nama kelas tersebut harus memiliki nama yang sama dengan nama script. Ya, jadi di sini kalau tadinya namanya ngasal terus mau diganti, gampang lah di rename. Nah, ini akan nanti ada masalah. Jadi ketika mau namain script itu memang harus identik dengan nanti nama kelasnya. Ya, seperti contoh Anda bisa nama script intro.cs ya kan, karena C# ya. Maka nama kelasnya maksudnya yang dimiliki harus juga script intro. Jika memiliki nama script intro.cs akan tetapi nama kelas tersebut script contoh misalkan, maka akan terjadi error pada project itu karena nama kelas tidak sama ya, nama kelasnya tidak sama dengan nama script. Nah, di situ ada yang kotak bagian kotak merah ya, kotak merah itu menandakan itu adalah sebuah metodenya. Contoh dari metode ya, Anda tahu ya, metode adalah fungsi yang memiliki nama yang berisi satu atau sekumpulan perintah. Jadi secara defaultnya saat pertama pembuatan si subscript terdapat dua metode. Masih ingat nggak? Tadi apa? Ya, pertama ada metode start dan metode update ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, mungkin nanti akan digambarkan juga nih setelah ini video ini bagaimana misalkan update. Selain update ada nanti ada fix update, ada late update ya. Mungkin biasanya itu perubahannya kelihatan pada pada objek yang sifatnya atau perubahan fisik dari sebuah objek gamenya ya. Mungkin nanti Anda bisa lihat di slide berikutnya ya. Nah, perbedaan antara method update, fix update, dan update bisa Anda lihat di sebelah sini ya. Jadi update itu seperti apa, fix update itu lihat di sebelahnya, di propertinya sebelah kanannya ya. Update itu seperti apa ya. Nah, mungkin bisa melihat ya. Di situ ada tiga. Oke, baik, kita mulai seperti ini. Kita sudah menjalankan atau pada tampilan awal project Unity ya, saya asumsikan sudah menginstal semua ya. Ininya kita ubah saja pada mode 2 dimensi dan ininya juga Anda off-kan saja ya.
sehingga nanti atau saya ulang dari awal ya, seperti ini. Jadi new project in Unity, saya on this ya, kemudian kita klik new gitu ya, seperti ini ya. Ininya saya jadikan 2 dimensi karena kita masih di 2 dimensi ya, jadi nggak perlu pakai 3D. Kemudian di sini juga misalkan saya projectnya basic scripting ya, basic scripting gitu ya. Nah, itu langsung create project seperti ini. Nanti tunggu sebentar, dia akan muncul. Nah, biasanya kalau kayak gini kan pertama kali install ya, nanti maka akan ada allow access gitu ya. Ini biasa. Nah, ini sebenarnya ada versi yang terbarunya, dia ngupdate ya. Anda bisa juga updating, atau kalau saya sementara untuk ini skip dulu ya. Oke. Nah, setelah ada tampilan kayak gini, ada inspektor, ada namanya scene view ya, nanti ada game view dan segala macam ya. Layoutnya juga sebenarnya Anda bisa rubah-rubah seperti ini ya. Tuh seperti ini, 2x3 gitu ya. Ini game seperti yang kemarin kita jelaskan. Ada scene view, game view gitu ya. Nah, ini ada contoh hierarki ya, atau Anda default gitu ya, balik lagi ke awal seperti ini, boleh saja ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk di sini masuk membuat dari game kita bisa menulis langsung di sini ya, atau new scene atau tapi saya bisa di sini ya. Kita mau mencoba untuk menulis script di sini ya, dari mulai. Jadi klik aja di sini. Nah, kemarin mungkin ada gambar atau yang menunjukkan kuis yang kemarin itu. Dimana kalau kita mau nge-script ya, boleh kalau di sini nggak bisa kan? Di sini nggak bisa. Nah, di sini bisa. Nah, kita create ya, terus ada sisap script ya. Klik di sini. Nah, di sini kita harus ketik misalkan latihan 1 ya, latihan 1 gitu ya. Oke. Kalau sudah oke, kemudian kita nanti kita cek dulu, karena nanti nama file itu nanti akan menunjukkan identik dengan nama-nama kelasnya. Jadi kalau misalkan salah, gampang lah di rename, nanti masalahnya terjadi error gitu ya. Oke ya, seperti ini latihan 1. Ini akan, kalau mau di .cs silakan begini ya, biasanya langsung. Nah, di sini Anda lihat di sini sudah tergenerate library ya. Perhatikan yang di sebelah kanan, input objek latihan di sini latihan ya, .cs gitu ya. Ya baik, jadi misalkan ada kesalahan ya dalam penamaan file, itu saya sarankan kan itu membuat baru ya, di delete, membuat baru. Jadi tadi di delete, kemudian kita buat baru seperti ini. Misalkan latihan 1. Nah, jadi saya nggak usah pakai .cs ya, karena emang ini sisap ya, langsung aja enter. Nah, di sini langsung ada latihan 1 menu behavior ya, lihat. Mungkin sama aja ya seperti yang tadi ya. Tapi ini saya coba perbaiki supaya nanti nama filenya ya, scriptnya akan dengan nama kelasnya. Selanjutnya kita tinggal coba klik ini 2 kali, double klik yang ada tanda gini ya. Ini akan masuk ke Visual Studio ya. Mungkin agak sedikit nama ya. Nah, jadi di sini Anda sudah lihat ya, ini library-nya. Makanya menggunakan Unity, bisa nggak pakai Notepad biasa? Sebenarnya ya bisa compiler, tapi nanti Anda harus ngasih ini using engine ya,
ngasih ini segala macam, dan belum tentu library-nya ada, ya kan. Jadi kalau pakai Unity, library-nya sudah disiapkan, ya. Ini memang agak sedikit lama ya membuka ini, karena RAM saya juga cuma 8 GB ya. Mungkin 8 GB minimal, dan harusnya SSD akan lebih menolong ini ya. Ya, mudah-mudahan depannya ini bisa yang SSD. Nah, ini ya. Jadi ini tampilan di Visual Studio-nya. Jadi latihan 1.cs otomatis ini ya. Jadi di sini ada latihan 1, menu behavior. Kemudian ini ada tadi ya. Ada 2 di sini, ada langsung muncul 2 ya. Secara default memang akan muncul ya script baru ya. Di sini secara default pada script baru ini akan ada 2 ya prosedur. Yang pertama adalah star ya, seperti Anda lihat di sini ya. Di mana star ini adalah ya, seperti tadi saya jelaskan, akan dipanggil 1 kali di awal pada script pertama kali di-enablekan ya. Prosedur ini sesuai dengan inisialisasi. Kemudian yang selanjutnya yang ini nih, update, void update ya. Void update ini dipanggil pada setiap frame nantinya apabila script di-enablekan ya. Prosedur ini sesuai dengan untuk bagian script yang dieksekusi secara berulang-ulang. Nah, sekarang misalkan kita mau menambahkan di mana, misalnya di sini ya, di tengah-tengah nih ya. Kita coba masukkan di sini debug gitu ya. Biasanya ada langsung ya, ada debug gitu ya. Atau biasanya gini, biasanya dia akan muncul debug .log misalnya ya. Dan nanti saya jelaskan .log misalkan langsung kepada kita coba variabel stringnya ya, hello tmd gitu ya. Nah, tmd biasanya seperti ini ya. Ya bolehlah pakai ginian ya. Nah, coba seperti ini. Kemudian jangan lupa di sini dikasih tanda gini ya. Nah, titik koma. Nah, seperti gini tambah ke dalam ini ya. Sehingga kalau kita kemudian kita simpan ya, file s save ya, atau Ctrl S juga boleh lah ya. Kita simpan ya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi untuk saya coba akan jelaskan satu persatu ya. System collection ini ya. Tadi sebenarnya saya sudah bahas secara garis besarnya. Jadi di sini bahwa 3 baris kode di atas yang yaitu library yang digunakan untuk perintah dalam script ya. Nah, di situ penggunanya untuk variabel nanti game object, mono behavior dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya di situ public class. Nih, public class ya, itu latihan 1 ada mono behavior, Itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah nama kelas yang dari sebuah script. Nama kelas ini harus sama dengan nama kelas yang di subscriptnya. Makanya tadi saya bilang harus sama nih. Kemudian ada namanya point star ya. Point star ini fungsinya apa sih? Fungsi point star di atas hanya dijalankan 1 kali, yaitu saat awal program dijalankan, yaitu untuk men-start. Kemudian ada debug ini ya, log ya. Saya tadi nambahkan. Jadi ini untuk menghasilkan output di jendela konsolnya. Di jendela konsolnya nanti akan muncul nggak nih seperti ini, hello tmd gitu ya. Kemudian ada point update. Nah, ini akan dijalankan berulang-ulang ya, berulang-ulang. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya bagaimana sih menjalankannya gitu ya. Nah, ini kan sama ya sebenarnya. Kalau kita balik lagi,
Ini kan di Microsoft Visual Studio-nya ini saya ganti ke Unity. Ini kan sama tuh di bug log-nya. Jadi di bug log-nya nanti biar ada tulisan ini. Sebenarnya sih seperti itu ya. Bagaimana kalau cara menjalankannya? Jadi cara menjalankannya adalah bukan langsung di-play, tapi apa namanya di sini kita akan jadi ini 2 dimensi. Ini ada sampel scene, nah di sini ada sampel scene ya, karena kita di sini sampel scene, maka ini kita harus mendrag ini ke main kamera. Nah, seperti itu. Jadi drag drop script latihan itu ke game object main kamera di hierarki ini. Jadi udah ya, tadi kan udah di kayak gini kan ya. Ini. Oke, nah jadi kalau kita klik main kamera, oke, sudah ya. Lalu kita klik play. Ya, klik play seperti ini. Di main kamera tersebut ya. Nah, harusnya di konsolnya kita lihat konsolnya. Nah, Anda lihat di konsolnya. Setelah itu Anda lihat tadi kan di project ya, ini di konsolnya akan keluar Hello TMD. Iya, emang cuma gitu doang. Ya, karena ini baru baru dasar-dasarnya. Jadi akan muncul Hello TMD ya. Jadi seperti ini. Kita klik lagi ya. Jadi Pak, gamenya belum ada. Iya, belum ada, baru ininya saja. Jadi cara mengetesnya seperti itu kurang lebih. Nah, saya kira itu dulu untuk latihan 1 ya. Nanti kita lanjutkan modif-modif lainnya di latihan 2. Nah, baik. Selanjutnya kita coba untuk membuat atau mempelajari yang namanya variabel ya pada Unity. Jadi Anda buat latihan 2 seperti ini, kemudian seperti biasa diklik ya, sehingga nanti muncul seperti ini ya. Jadi saya coba untuk menambahkan ini ya. Kalau tadi kan di latihan 1 gitu ya, kita bermain hanya di Hello TMD gitu ya. Nah, kita coba di sini variabel. Jadi kita masukkan variabel yang namanya, jadi Anda ketik di sini ya. Jadi biasanya langsung muncul seperti ini. Nilai integer nilai. Coba Anda ikuti seperti yang di tampilan sini. Nilai A gitu ya, sama dengan berapa ya. Ini kebetulan saya sudah ada sih memang. Ya, nanti Anda coba. Ini diketik ya, di sini integer nilai A sama dengan 5, tutup kurung, maksudnya titik koma, kemudian integer nilai B seperti ini. Ya. Kemudian nah, seperti ini ya. Coba kemudian masukkan juga integer nilai B-nya 9. Setelah itu nanti di void start Anda menggunakan integer total sama dengan nilai A tambah nilai B. Ya, kemudian debug total seperti ini ya. Kemudian kalau sudah seperti ini ya, kita save ya. Save, kita balik lagi ke Unity. Nah, ini kan sama juga ya seperti tadi ya sebenarnya intinya ya. Intinya sekarang bagaimana kalau kita coba jalankan ya. Tentu ngelihatnya di konsol. Nah, jadi kita coba jalankan. Kenapa hello ini? Coba kita cek ya. Jangan-jangan ini masih ikut. Biasanya sih masih ikut nih ya, tadi ada yang nggak di checklist ya. Di main kamera, sorry. Nah, ini oke. Nah, ini kameranya dimasukkan sini ya. Coba apa yang terjadi di konsolnya. Nah, totalnya 14.
Karena kalau ngelihat tadi yang di sini ya, saya lihat ya, kan nilainya 5, ini 9. Jadi nilai A, nilai B kan 5 tambah 9 sama dengan tentunya di sini ada 14. Nah, itu mungkin untuk mengetesnya ya, mengetesnya di konsol. Nah, mungkin itu baru untuk kita coba untuk menjelaskan supaya Anda memahami yang namanya variabel. Nah, selanjutnya ada yang untuk edit selanjutnya adalah bagaimana kalau kita variabelnya kita berubah-ubah gitu ya, dengan memanfaatkan inspektor yang ada. Nah, berikutnya ya, tutorial berikutnya selanjutnya akan membahas itu ya. Cuma nanti nambahin beberapa script aja. Oke, kita langsung saksikan aja. Baik, tadi setelah yang tadi ini variabel seperti ini, coba modif lagi ya. Di sini saya coba akan membuat ada variabel baru ya, yaitu nanti variabel barunya itu kita namakan variabel C gitu ya. Nah, berarti kita di sini akan membuat public ya. Ini sudah ada sebenarnya di sini. Public integer kemudian nilai C. Di sini. Nah, nilai C ini tentu karena variabel tidak perlu diisi. Nah, kemudian di sini kita coba masukkan ya hasil atau formula baru ya di sini. Jadi di mana nanti dikalikan dengan nilai C-nya ini. Atau maksud saya variabel C ini. Nah, nilai C seperti ini. Jadi ini dan ini sama ya. Kemudian ini sama juga ya sini. Oke, selanjutnya kita save tentunya ya. Kita save. Kita balik lagi ke Unity ya. Kita coba jalankan. Lihat di konsol. Di konsol apa? Nah, masalahnya di konsol terlihat Unity debug log object. Tapi Anda lihat di sini variabel C-nya. Ya. Variabel C-nya kita bisa atur. Kita mau bisa atur berapa? Atur 2 misalnya. Jadi kan kalau tadi berapa? 24 ya. Di 9,5 ya. Totalnya berapa? Di 9 kali 5. 5 tambah 9, 14. Dikali 2 nih. Jadi kita nanti kalau kita play lagi, harusnya dia membuat baru lagi. Ininya ya ininya harus di aneh ya. Jadi di sini bisa kita masukkan ya atau kita geser-geser nilai ininya tadi dengan tadi range itu. Nah, untuk kali ini mungkin itu saja dulu ya. Kita melanjutkan minggu depan atau pertemuan selanjutnya dengan pemrograman lanjutan seperti nanti ada fungsi, ada ada namanya ada boolean ya, praktek fungsi dan segala macam yang akan banyak digunakan di di games ya, kurang lebih sih seperti itu. Ya, baik, tadi kita sudah coba bagaimana menggunakan Unity dan bagaimana mulai dasar scriptingnya di Unity ya. Ya, mungkin baru latihan 1 dan latihan 2. Nanti kita lanjutkan latihan 3 dan seterusnya ya untuk di pertemuan berikutnya. Jadi tadi seperti itu. Memang belum langsung ke gamenya ya, tapi kita jadi mengenalkan scriptingnya. Jadi tadi yang digeser slider itu nanti suatu saat variabelnya kan bisa berubah-ubah tuh. Pelurunya berapa, 100, nanti mungkin berkurang dan segala macam. Nanti itu yang akan kita mainkan. Oke, saya rasa itu yang saya sampaikan. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cek kuis dan tugas-tugasnya. Oke, terima kasih.